Saat ini Palituna Mehmet berada di depan gereja HKBP Sipahutar, Resort Sipahutar, Distrik 2 Silindung. HKBP Sipahutar adalah yang dirintis para misionaris dari Eropa di tahun 1881. Nama-nama mereka pun masih tercatat dan tak terlupakan oleh jemaat di gereja ini. Tingkat Uria. Kami mengajak para jemaat-jemaat HKBP yang berkecimpung di praktisian hukum ikut serta dalam melayani di bidang hukum. Pada akhir liputan ini, kita akan mendengarkan informasi dari Pendeta Marudut Parulian Silitonga, STH, SH, MH, Putra Pensilweli, yang saat ini juga aktif sebagai akademisi dosen di Fakultas UKI. Beliau juga hadir pada konven pelayan di gereja HKBP Sipahutar hari ini. Saudara-saudara penonton setia di channel Palituna Mehmet, saat ini Palituna Mehmet berada di depan gereja HKBP Sipahutar, Resort Sipahutar, Distrik 2 Silindung, Tapanuli Utara. Pasahat tabe tu hamuna saluhuna nadi parserahan manang di dia pemaringanan. Salam dari Sipahutar. Hari ini Selasa tanggal 20 Agustus 2024. Di HKBP Sipahutar Resort Sipahutar diadakan konven pelayan penuh waktu HKBP Distrik 2 Silindung. Dan pada konven pelayan penuh waktu HKBP Distrik 2 Silindung ini juga dihadiri para calon preses dan calon kepala departemen yang juga hadir pada konven ini. Inilah gereja HKBP Sipahutar Resort Sipahutar, Kecamatan Sipahutar, Kabupaten Tapanuli Utara. Inilah gereja HKBP Sipahutar, Resort Sipahutar, Distrik 2 Silindung, Tapanuli Utara. Gereja ini, gereja HKBP Sipahutar, terletak di Jalan Gereja Sipahutar, Kecamatan Sipahutar, Kabupaten Tapanuli Utara. Gereja ini berdiri di sekitar 3 persimpangan ini. Persimpangan antara 3 kecamatan yang mempunyai jarak yang hampir bersamaan. Sipahutar, Tarutung, Siborong-borong, dan Pangaribuan yang masing-masing berjarak hanya sekitar 20 sampai 24 km. Menurut sejarah, penginjilan di daerah Sipahutar ini sejak tahun 1881 sudah didatangi oleh misionaris, dan para pendeta dari Eropa atau dari Jerman yang pernah bertugas di Sipahutar ini sejak tahun 1881. Ada beberapa orang seperti Pendeta Ludwig Hanstein, Pendeta Hart Kuhlmann, Pendeta Puse, Pendeta Mohri, Pendeta Minderman, Pendeta Otto Marx, Pendeta Becker, dan masih ada lagi yang lain-lainnya. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudara, inilah gereja HKBP Sipahutar, Resort Sipahutar, yang tetap mempertahankan model yang dari dulu hingga sekarang. Ini ciri khas gereja di daerah Bonapasugit di Tapanuli. Jadi kita baga ni gereja ini. Dan kita akan bincang-bincang bersama amang pendeta yang memimpin HKBP Sipahutar ini, amang Pendeta Wesley Sitanggang. Nah, gereja HKBP Sipahutar saat ini dilayani dan dipimpin oleh amang Pendeta Wesley Sitanggang. Saat ini kita akan berbincang sebentar. Ora samang? Ora. 3 huria matehena sa resoto namang. 12 huria ma. Pado turia sabungan. Iya, molo di na 12 huria on arong ma 3 pangulan agoksian kantor pusat. Arong ma Walu ate. Tolu Padita. 2 Bibel Pro. 2 Bibel Pro. 2 calon Padita. Ini 2 naik calon huria. Iya,
sebelum masa sentralisasi, apakah sudah ada sebanyak itu pelayan di satu resort ini, Amang? Tulu dua T. Nah, ya. Jadi bagaimana Amang pendeta kami dan kesannya dengan sentralisasi keuangan HKBP? Dalam sentralisasi di HKBP, masa ini masa ringkan ke populasi di teman-teman India, marhite-hite nang terkabir ke Pangulan ako. Ya kahuria-huria deh. Atau lihat do dia katikin satu. Halo. Walu halak. Iya, baik, terima kasih Amang. Bolo di huria sabungan non mah 3 kakak teh Amang ruas 720 kakak di huria sabungan non teh. 3 mah parhala du situa di sabungan non. 42 hala. Oke Amang Padita, selamat melayani, selamat makobasi di Huria HKBP Cipahutar, Resort Cipahutar. Ada boleh sesuatu hal yang disampaikan atau kesannya? Karena ini gereja ini saya lihat ini karakteristiknya ini masih tetap mempertahankan yang lama ini ya. Nah, ini tetap dipertahankan. Ada rencana untuk pembangunan gereja ini, Amang? Kebetulan gereja kita ini tahun 7 tahun lagi akan merayakan jubileum 150 tahun. Oh iya. Direncanakan kita akan bangun ini gereja dengan mempertahankan tetap modelnya ini ya. Oh iya ya. Jadi setelah kita rencanakan itu sejak 3 tahun yang lalu, dan sekarang sedang pengumpulan dana. Iya. Jadi gereja yang baru yang akan dibangun letaknya di mana? Tetap di sini. Tetap di sini. Ya. Oh ya, tanpa mengubah bentuknya yang semula ya. Nah, oke Bapak Ibu saudara-saudara terkhusus Pangaraton Niluat Cipahutaron Negeri Cipahutaron. Bapak Pendeta sudah di sini menyampaikan bahwa gereja ini akan berjubileum 150 tahun 7 tahun mendatang dan berencana juga untuk membangun gereja yang baru. Untuk ini juga himbauan kami kepada seluruh anak rantau ni huriaon ni hari mata rugi baik sarasaran alaman. Oh mata padita setanggang pasal tabi tuhamuna nah di barserahan. Mardaka maharia maruna majabi-jabi. Gabe mana niulan ya kapar Cipahutar nah di Pangarato ape majadi. Hora sama.
Bapak Ibu saudara-saudara penonton setia di channel Palito Namekmet, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam sesuai dengan waktu tonton Bapak Ibu saudara-saudara. Nah, siapa yang tak kenal dengan Pensil Welly? Pensil Welly singkatan dari Pendeta Silitonga Waldemar. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara, satu dari putra mereka, putra Pak Silitonga juga adalah pendeta, yaitu Pendeta Parulian Silitonga. Saat ini kita bersama dengan anak amang pendeta Pensil Welly Silitonga di gereja HKBP Sipahutar, Resort Sipahutar. Beliau berkunjung ke gereja ini kebetulan pada hari ini pas konven pelayan penuh waktu Distrik 2 HKBP Silindung. Nah, kita akan bincang-bincang sebentar bersama amang pendeta Parulian Silitonga yang juga beliau pernah di kantor pusat melayani, pernah juga pendeta resort di HKBP Resort Huta Barat. Ya, hora samang Padita nami. Ras, salam. Apa kabarnya, Mang? Sehat, Bang. Iya, baik. Iya, ini tiba-tiba sepertinya datang ini ke Distrik 2 Silindung, apalagi konven ini Pak Silitonga, ada sesuatu hal yang bisa disampaikan. Ya, bagaimana Pak Silitonga? Boleh silakan, Mang. Ya, terima kasih, Mang Guru Sitorus. Terus, perkenalkan saya Pendeta Parulian Silitonga. Saya sekarang bertugas di Distrik 8 DKI dan saya sekarang juga sebagai akademisi, dosen di Fakultas Hukum UKI. Hukum Ya. hidup di tengah-tengah masyarakat. Ada adagio mengatakan ibius bisusitas, di mana ada masyarakat di situ ada hukum. Iya. Gereja juga bagian dari masyarakat akan berdampingan dengan hukum. Maka masyarakat perlu juga tahu apa itu hukum. Maka saya di sini juga mengajak para pelayan penuh yang muda Ya. untuk juga mau belajar hukum. Ya. Di mana banyak gereja-gereja yang sedang bermasalah Ya. dengan hukum. Maka mereka juga bisa mengatasi dan mendampingi jemaat ya, mendampingi gereja. yang bermasalah dengan hukum. Ya. Inilah salah satu tugas yang diberikan oleh UPI kepada saya sebagai penasihat Badan Penasihat Hukum AKBP, dan salah satu adalah mensosialisasi adanya Badan Penasihat Hukum tingkat distrik, Badan Penasihat Hukum tingkat resort, bahkan juga kalau bisa Badan Penasihat Hukum tingkat kuria. Kami mengajak para jemaat-jemaat AKBP yang berkecimpung di praktisian hukum ikut serta dalam melayani di bidang hukum di tengah-tengah gereja, apakah itu di tingkat distrik, apakah itu di tingkat resort, apakah itu di tingkat kuria, demi penegakan hukum di negara kita, negara Kesatuan Republik Indonesia. Ya. Demikian, Amang. Terima kasih Amang Pendeta Silitonga, terima kasih atas motivasi yang sudah diberikan kepada pelayan HKBP dan juga kepada jemaat. Memang kita harus menyadarinya bahwa karena gereja itu masih berada di tengah-tengah dunia ini, tinggal bersama-sama dengan masyarakat, tentunya menghadapi banyak hal, juga ada konflik, ada masalah. Jadi ini perlu pendampingan bagi jemaatnya. Terima kasih Amang, selamat melayani sebagai penasehat hukum di Dan penasihat hukum HKBP. Oh iya, penasihat hukum di Badan Penasehat Hukum HKBP. Salam untuk jemaat kita yang sedang Amang layani di HKBP Cijantung. Hora sama. Dari Siantar, juga dari Medan, dan dari Sibolga, dari Toba, dan lain sebagainya.